fokusnya lebih ke negatif emotions. Oh, Saya belum mendalami bahaya nih guys. Pak. Benci tapi rindu juga. Nah, itu. Kenapa ini guys? Kenapa guys? Orang bilang jangan terlalu cinta, nanti bisa benci. Oh, Karena itu. twist. Oh, dia Karena sama. itu sama passion level passionnya sama. Iya, bener. Kita mau diskusi tentang story yang kemarin Ibu sampaikan di IG dan banyak peminat yang bertanya, dan jangan salah satu pertanyaan dari saya yang dijawab Ibu itu Yang mana tentang ya? kognisi dan emosi. Banyak manusia itu kan heart and mind ya. Itu gimana sih Bu relasinya manusia kognisi dan emosi itu? Nah, kan selama ini orang selalu mikirnya itu. Kalau ngomongin kognisi itu kayak di sini. Ya kan? Kognisi di sini, emosi di sini kan. Seolah-olah emosi dan kognisi itu terpisah. Tapi kenyataannya emosi itu di sini nih yang kata orang di hati gitu. Padahal di sini jantung. Oh gitu. Jadi ternyata emosi di sini ya? Atau paru-paru di sebelah mana ya? Saya nggak tahu. Taruh itu juga di sini. Oh, emosi itu di sini. Di sini. Oh, jadi sebenarnya gini ya. Kalau merasa tuh saya rasa harusnya gini dong. Iya. Oh, salah. Oke, benar. Kenapa? Karena memang apapun proses kognitif, kemudian proses afektif, lalu kemudian termasuk proses biologis. Jadi misalnya ketika orang tangannya nggak bisa digerakkan, gitu misalnya, itu kan yang menjadi masalah itu adanya di sini, di kepalanya gitu. Ada something wrong with his or her brain. Jadi even tangan yang nggak bisa digerakkan, tetap kepala juga yang Ya, problem. itu dokter pasti lebih tahu tuh. Yeah. Misalnya kayak orang yang bermasalah gerak tubuhnya, tremor misalnya gitu, itu kan ada brain area yang mengalami gangguan rusak. Gitu juga dengan emosi. Emosi ini walaupun itu dianggap merupakan sebagian orang umum awam gitu ya, menganggap itu bagian terpisahkan dari kognisi, tapi itu sebenarnya terjadi di otak juga. Ada brain areas yang bertanggung jawab untuk masing-masing emosi, katakanlah misalnya kayak rasa takut gitu. Itu yang berperan dominan itu adalah amigdala. Nah, amigdala ini itu biasanya teraktivasi misalnya ketika kita berada di kondisi yang mengancam. Nah, itu yang memberi sinyal ke bagian otak yang lain, misalnya kalau ada situasi mengancam, itu amigdala aktif kan, itu mengindikasikan ke otak, oh ini takut, ini membahayakan. Lalu dia memberikan pesan ke bagian otak yang lain, misalkan katakanlah premotor cortex misalnya, bilang bahwa oh kalau di situasi ini kita harus menghindar. Nah, itu situ banyak preman tuh di gang itu, jangan lewat sana lah. Takut menghindar. Yes, we have. Thank you. Dan itu yang menggerakkan kaki kita untuk bergerak. Premotor cortex itu yang bagian otak yang bertugas untuk menggerakkan anggota tubuh kita, salah satunya ya. Nah, itu yang bilang bahwa oh kakinya putar balik, tangannya bergerak atau apa itu, pokoknya hindari sumber bahaya itu. Cuman misalnya orang lagi perang gitu, bom gitu ya. Itu yang kan kenapa tangan kita bisa begini melindungi tubuh kita, itu perintah dari beberapa bagian area otak, salah satunya. Padahal dari awalnya fear. Awalnya tadi fear. Nah, bayangkan orang-orang yang nggak punya rasa takut, yang amigdalanya itu bermasalah. Berarti bisa dong kita merekayasa misalnya tentara-tentara kita. Wah, dia mau. Yes, thank you. Dia mau pergi perang nih. Udah kita rekayasa aja amigdalanya biar dia nggak takut deh, maju gitu. Ya, kalau itu secara etik problematik ya? Kalau di film science fiction sih itu udah kejadian. Maksudnya itu kayak film Homecoming itu kan. Pemainnya Julia Roberts, pemain utamanya. Di situ diceritakan bagaimana apa istilahnya kalau orang habis perang itu, veteran ya? Veteran perang Amerika itu, begitu dia balik lagi ke Amerika, itu dia nggak langsung dipulangkan ke rumahnya, tapi ditaruh di sebuah
katakanlah tempat, dia bilangnya sih cuman kayak ini ya, tempat terapi pemulihan trauma gitu kan. Oke. Nah, Padahal- tapi ternyata di sana digunakan oleh sekelompok orang, ya katanya sih pemerintah terlibat di sana untuk memulihkan trauma mereka, bahkan menghapus memori mereka tentang pengalaman mereka di wilayah perang. Bungkusannya baik, katanya supaya dia nggak trauma lagi, supaya dia bisa balik lagi ke masyarakat, supaya dia bisa Hidup normal. hidup normal. Tapi Tanpa ternyata, harus ingat-ingat kejadian di tanpa Irak, kejadian kejadian di traumatik. Afghanistan. Tapi kejadian di- ternyata yang mereka lakukan adalah menginjeksikan obat-obatan tertentu yang menghapus memori pada saat perang itu, sehingga ini tentara ini udah nggak inget lagi pengalaman traumatis itu, sehingga dia siap ditempatkan lagi di daerah perang. Akhirnya ada problem etik di situ. Di situ ada problem etik. Pertama, orang udah selesai masa tugasnya tapi dikirimkan lagi ke wilayah perang. Kedua, itu bagaimana kita bisa menghapus memori seseorang gitu kan. Itu kan bagian Dan itu possible sekarang atau baru science fiction baru film? science fiction. Cuman Karena begini, logika tadi memungkinkan ya. memungkinkan karena kan ada brain area yang spesifik bertugas untuk tugas tertentu kan. Jadi kalau misalnya tadi, oh ya udah dia dibikin aja tuh amigdalanya dibikin less aktif gitu. Apapun yang terjadi dibikin dia nggak takut. Jadi amigdalanya diintervensi gitu dengan obat-obatan barangkali. Itu dimungkinkan, tapi kan masalahnya amigdala ini nggak bekerja sendirian. Dia juga terkait dengan memori, terkait dengan yang lain-lain. Nah, misalnya kayak tadi, dia menghapus memori, menghapus trauma, tapi itu juga mengakibatkan orang kehilangan memori. Gitu kan. Jadi itu kan bermasalah secara etis juga, karena itu berarti kita memori itu kan bagian tak terpisahkan dari kita sebagai manusia gitu. Masa kita mau mengintervensi otak orang apa yang menjadi masalah? Balik lagi ke yang tadi, berarti emosi itu sebenarnya di otak, Ya, bukan iya. di hati. Iya, hati itu yang mana? Masalah hati itu di sini. Iya, hati itu lever untuk ini racun-racun. Nah, itu deh. Hati Jadi itu oke, jadi itu sebenarnya kesalahan mendasar ya. iya. Harusnya gini dong. Terluka perasaanku di sini dong. Iya. Terluka perasaanku. Ya, iya. Nah, itu tadi bagian otak itu berbeda-beda untuk berbagai jenis emosi. Bahagia di mana bahagia? Sedih? Nah, Trauma? banyak ya. Kebetulan saya emang fokusnya lebih ke negatif emotions. Oh, Saya belum mendalamin Bahaya nih, guys. soal emosi bahagia itu di mana deh. Cuman ya ada satu penelitian yang menarik soal penelitian itu Zeki namanya. Soal love and hate. Nah, ini menarik Zeki nih guys. Love and hate guys, gawat ini guys. kok Gimana jadi guys? bahasanya jadi kognitif neuropsikologi nih. Iya, gimana gimana? Coba nanti digeser lagi. Jadi misalnya love and hate ini, gini. Jadi awalnya Zeki ini ada peneliti tentang love. Jadi dia Love researcher. tertarik, tapi dari perspektif neuropsikologi. Jadi dia tertarik untuk melihat bagian otak mana yang teraktivasi ketika orang merasakan cinta. Falling love. Nah, dia temukan lah itu ada bagian-bagian yang terkait dengan katakanlah passion, bagian-bagian yang terkait dengan approach gitu ya, yang membuat orang mau mendekati seseorang, yang itu bagian yang terkait dengan gairah gitu ya. Kemudian beberapa waktu kemudian dia tertarik, Zeki ini tertarik. Kenapa sih orang mengaitkan love itu dengan hate? Banyak lagu, kalau coba search di Google deh, lagu yang judulnya Love and Hate, itu banyak, termasuk juga di Indonesia juga. Puisi-puisi, Di- karya sastra. Iya, lagu-lagu Indonesia juga banyak Iya. terkait dengan benci dan cinta. Benci, 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 tapi rindu juga. Nah, itu. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa ini guys? Kenapa guys? Kenapa love and hate ini tidak bisa Dipisahkan. dipisahkan. Ini seperti Ini saudara seperti kandung. saudara kandung, tapi seperti di dua sisi yang berbeda Oke, kan. kenapa? Tapi dia berjalan beriringan. Nah, kenapa? Nah, Zeki ini dia mencoba lah, ini keisengannya dia, tapi berhasil publish di Nature ya. Salah satu Jurnal kelas satu, jurnal guys. kelas satu, bukan salah satu ya, jurnal kelas satu Di dunia. dunia. Jadi tapi lebih ke sains. Jadi dia coba lihat itu bagian otak mana yang teraktivasi ketika orang merasakan benci. Ternyata ada 5 bagian yang teraktivasi. Cuman menariknya adalah 2 bagian otak Benci. terkait hate itu Sama. juga teraktivasi ketika orang Jatuh merasakan cinta. Oh iya. Bagian manakah itu? Ah, gimana? Bagian yang terkait dengan passion. Passion. Oke, jadi makanya ketika orang jatuh cinta,
dia passion ingin melayani, kalau dia benci passion ingin menghabisi. Jadi Gawat ini. intensitas emosi ketika orang merasakan cinta itu sama dengan ketika orang merasakan benci. Oke, yang kedua Dua-duanya itu terkait dengan passion. passion ya. Oke, makanya orang yang sangat jatuh cinta dia melahirkan Nah, apa itu namanya? dia. Ketika Energi yang luar biasa ya. Dan orang yang dendam Iya. gawat Dan juga. itu juga ya, Dendam. kenapa orang bilang jangan terlalu cinta, nanti bisa benci. Oh, cepat. Karena itu Twist. Oh, dia karena sama. itu sama passion level passionnya Oh, sama. iya benar. Jadi yang Ketika diketuk tuh bagian yang sama. bagian yang sama, passionnya sama. Ketika udah kecewa sedikit, ini passionnya masih di sini. Iya, iya. Bisa jadi Tinggal tulis aja ya. benci. Oke guys. Wow. Wow. Thank you. Thank you. Can you put it in one plate? Because Iya. Oke. Thank you. Gak apa-apa guys, kita biar enak guys. Oh lanjut aja, tunggu dulu. Oke silakan, lanjut. Udah itu. Oh gitu ya. Jadi benci dan cinta itu menarik. Nah passion. Tapi ini pertanyaan saya lagi Bu. Kan bilang tadi perasaan di sini, tapi kan memang kita berdebar-debar. Kalau takut itu kan jangan-jangan itu maksudnya. Jatuh cinta Iya, juga. sekarang kita Aduh, berikutnya pembahasannya adalah apa itu sebenarnya emosi. Oh apa emosi itu? Jadi apa? They already put in the Oh, Alright, okay, no it's okay, worry, no thank problem. you. Oke. Lupa Jadi- kita tadi bilang guys, biasanya satu tempat guys. Udah deh. Ya nggak apa-apa, jadi kan bisa. Ini yang paling enak di Chicago guys, namanya Star Siam. Hmm. Enak banget. Intinya guys, kita nih kangen sama siomay di Indonesia guys. Gimana kalau di pause dulu? Oh ya udah, kita pause dulu guys. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tuh guys, tuh enak banget makannya guys. Gimana Bu? Siomaynya mantap gak Bu? Ini apa sih Bu? Dia aja. Enak Bu? Nah, Kak, tolong ambilin itu dong, sumpit tuh Kak. Tuh, senang banget mereka tuh guys. Ini Jingga yang suka banget. Biasanya kalau kita tuh makan bisa 4 porsi karena enak banget guys. Apa nak? 4 porsi beli nggak usah makan lagi habis itu. Gimana nih menu baru itu? Ya. Mantap. Oke guys, nanti kita lanjut ya guys diskusi tentang emosi guys.